Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sartika SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Patimura tahun 2023 akan melaksanakan aksi nyata di SMA Al-Falah HMM Mimika. Assalamualaikum. Ini kelas 10 IPA ya? Pelajaran Sejarah Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini di Sejarah Indonesia, Umi minta dulu untuk ketua kelas memimpin kita dalam doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada ketua kelas Abi Supahmi, mohon waktu dan tempat Umi silakan. Mari teman-teman istirahat. Mari teman-teman, sebelum kita belajar terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Tetap semangat. Allahu Akbar. Luar biasa, semangat ya. Kemudian Umi akan balas ininya kalian ya, Umi balas tadi semangatnya kalian. Umi juga pengen ada semangat dari Umi kemudian menyatu dengan semangatnya kalian biar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Umi berpantun ya, bila bicara jangan ngelantur, apalagi saat bermain catur. Jangan lelah belajar teratur, siapa tahu esok jadi direktur. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, perhatikan dulu di sekelilingan kita bersih atau tidak. Silakan diangkat sampah-sampah yang ada di sekitarnya supaya pembelajaran berjalan dengan rapi. Buang di tempat sampah. Naura, sudah bersih ya? Zaima ya. Terima kasih lagi anak-anak. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Umi akan periksa kehadirannya. Umi akan periksa kehadiran dulu sebelum kita mulai. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Iya. Ketua kelas hadir semua? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan untuk selalu mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita mulai dulu. Umi akan
eh, sedikit memberikan motivasi. Yang pertama adalah anak-anak harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran sebagai generasi bangsa. Apalagi ini adalah pelajaran sejarah. Anak-anak harus meneladani para pahlawan yang telah membesarkan atau menjayakan negeri NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian adalah estafet pemuda yang harus tetap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kemudian dengan catatan kalian harus tetap semangat, kalian harus mencapai cita-cita dengan belajar yang tekun, giat, dan rajin. Tuh ya. Tetap semangat ya. Abi Supami semangat? Semangat. Iya. Selanjutnya masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Materinya tentang masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Ada yang tahu materinya apa? Tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Ada yang tahu? Satu orang? Teori apa? Teori Brahmana. Iya, teori Brahmana. Teori kesatria. Teori kesatria. Siapa lagi? Yang laki-laki? Teori Waisa. Teori Waisa. Siapa lagi? Terakhir. Teori Sudra. Jadi ada proses masuknya Hindu-Buddha, kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara dengan beberapa pendapat para ahli bahwa ajaran Hindu-Buddha masuk di Nusantara dibawa oleh kaum Brahmana, Kesatria, Waisa, kemudian Sudra. Kemudian untuk pembelajaran kita di pagi hari ini adalah terkait mengenai ketika mereka datang, orang-orang, siapa yang datang ke Nusantara? Orang-orang India. Orang-orang India masuk ke Nusantara membawa kebudayaannya, membawa pengaruhnya. Maka yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana akulturasi budaya Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi itu yang akan kita pelajari. Tapi Umi minta dulu, tolong perhatikan gambar yang Umi tayangkan. Perhatikan baik-baik. Jadi pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Ini mati ya. Sabar ya, sambil menunggu. Jadi kita pembahasannya adalah pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Kenapa ini infokusnya? Kenapa infokusnya ya? Oh ya, sudah. Kelihatan? Gelap ya? Oh, Umi ganti. Kalau begitu Umi ganti ininya ya. Biar. Kok mati lagi ya? Kelihatan? Pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi ketika Hindu-Buddha masuk di Nusantara, orang-orang India masuk di Nusantara, ternyata membawa pengaruh untuk penduduk lokal, yaitu penduduk Indonesia. Ya, tolong perhatikan baik-baik. Ini apa? Ini adalah upacara ngaben. Upacara ngaben ini ada di mana? Di Bali. Jadi pengaruh Hindu-Buddha yang banyak kita lihat di Indonesia adalah ada di Bali. Ini adalah upacara ngaben. Terus ini apa? Candi Borobudur. Siapa yang pernah? Andika sudah pernah lihat ya?
Jadi memiliki keunikan ya, Adika ya. Umi juga pernah ke sana. Jadi Candi Borobudur atau bukti pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara yang menjadi ikon Indonesia adalah bangunan candi, Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang terbesar ya. Lalu ini apa? Dewa. Dewa. Berarti dewa. Berarti kalau kita lihat adanya, ini bisa kalian juga bisa lihat ya keseharian kita sampai saat ini. Ada yang suka dengan film-film India, ada ya? Iya. Jadi kita akan fokus pada pembelajaran hari ini adalah tentang pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi dalam pembelajaran kita terkait mengenai perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang pemerintahan, bidang kebudayaan, sosial budaya, kesenian, dan lain-lain. Nah, tujuan pembelajaran kita, jadi dengan mempelajari tadi pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara, maka peserta didik mampu, ya, yang pertama, menghubungkan perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, kepercayaan, kesenian pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada sampai saat ini. Dan yang ketiga, mengolah hasil penalaran dalam bentuk tulisan yang Umi nanti akan fokus kepada peserta didik, yaitu dengan adanya lembar kerja peserta didik. Jadi anak-anakku, dengan adanya materi ini anak-anakku harus mampu untuk menunjukkan pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan, dalam bidang sosial budaya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang kepercayaan, dan dalam bidang kesenian. Jadi tujuan pembelajaran kita ini ada 3. Ya, jadi harus anak-anakku apa hubungan antara dalam bidang pemerintahan, kemudian tunjukkan lagi bukti-buktinya. Selanjutnya, sebelum kita masuk, Umi akan sedikit memberikan gambaran terkait mengenai ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk di Nusantara, bagaimana reaksi bangsa Indonesia, bagaimana reaksi masyarakat Indonesia, masyarakat penduduk lokal pada saat itu, ya. Bagaimana reaksinya? Nah, berbicara dengan pengaruh budaya Hindu-Buddha di Indonesia, perlu kita untuk membedakan antara proses masuk dan berkembangnya. Kenapa? Karena di sini tidak serta-merta pengaruh Hindu-Buddha ini masuk di Nusantara, diterima oleh masyarakat Nusantara, oleh Indonesia sendiri. Tapi butuh proses lama, ya. Tidak serta-merta, ya. Jadi perpaduan dua akulturasi antara orang-orang India dengan Indonesia. Akulturasi ada yang tahu? Percampuran budaya, namun tidak meninggalkan budaya asli atau budaya lama. Jadi tidak serta-merta untuk langsung diterima. Ya. Nah, mengapa demikian? Karena apa? Di sini bisa kita lihat kebudayaan Indonesia yang sudah berakar dari nenek moyang bangsa Indonesia. Ya. Tentulah kita masyarakat Indonesia tentulah tidak mudah menerima begitu saja. Di sini orang-orang India atau masyarakat India dalam melakukan pengenalan kebudayaan Hindu-Buddha itu harus melalui proses, tidak begitu saja, ya. Karena apa? Di sini sama halnya ketika kita memaksakan seseorang untuk ini loh kebudayaan saya, ini loh ingin saya ketika bersahabat ya.
Kalian ketika bersahabat tidak langsung harus bisa menuruti keinginan kalian, ya. Harus butuh proses pengenalan, ya. Jadi tidak serta-merta masyarakat penduduk lokal pada saat itu menerima begitu saja, ya. Nah, kemudian ada alasan mengapa penduduk lokal tidak menerima. Yang pertama, masyarakat Indonesia telah memiliki dasar kebudayaan yang cukup tinggi, sehingga masuknya kebudayaan asing menambah pembendaharaan kebudayaan Indonesia. Jadi, masyarakat Indonesia itu memiliki kebudayaan sebelum mereka mengenal tulisan. Itu sudah kita pelajari di kelas di semester 1 tentang kebudayaan praaksara sebelum mengenal tulisan. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia memiliki kecakapan istimewa yang disebut dengan lokal geniusnya, yaitu kecakapan suatu bangsa untuk menerima unsur tersebut sesuai dengan kepribadiannya. Jadi itu alasan kenapa masyarakat Indonesia belum atau tidak serta-merta mau menerima kebudayaan India masuk ke Nusantara. Nah, lama-kelamaan pada akhirnya pengaruh Hindu-Buddha masuk perpaduan dua budaya ini, tapi tidak menunggalkan budaya yang lama. Yang pertama, mengapa pengaruh Hindu-Buddha diterima masyarakat Indonesia? Yang pertama, posisi atau letak Indonesia yang sangat strategis. Dikatakan strategis karena berada pada jalur perdagangan laut antara Cina dan India. Yang kedua, diketahui bahwa Indonesia memiliki kesuburan tanah. Artinya apa? Sumber daya alam yang dimiliki atau yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia atau Indonesia itu sendiri adalah sangat melimpah. Kalau kita lihat nanti perjalanan bangsa Indonesia sampai dengan masuknya kolonialisme dan imperialisme, kedatangannya itu mereka mengincar sumber daya alam yang ada di Nusantara. Kemudian yang ketiga, masyarakat Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim yang melewati kepulauan Indonesia dimanfaatkan untuk pelayaran. Jadi itu kenapa pengaruh Hindu-Buddha diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ini untuk kita menuju ke actionnya nanti. Ketika Umi bagi kelompok ya, kita lihat dulu di sini agama Hindu-Buddha di Indonesia berlangsung berabad-abad yang lalu, tetapi pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha masih dapat dirasakan hingga saat ini. Makanya Umi minta nanti setiap kelompok, Umi akan bagi kelompok ya, berdasarkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Anak-anakku harus mampu menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan, dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, kesenian, dan kepercayaan. Dan untuk di situ akan terjadi akulturasi. Kita akan lihat nanti terjadi akulturasi budaya dari India dengan budaya dari Indonesia sendiri. Jadi itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Kalau begitu Umi akan langsung bagikan LKPD. Kita langsung actionnya ya. Silakan untuk anak-anak. Umi minta bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Silakan. Ya, silakan duduknya. Ayo. Apadera mundur ke belakang. Apadera di siapa? Iya. Yang lain mundur dulu ke belakang.
Awas, duduk ke belakang. Kemudian yang 4 orang ke sini. Pati di sana Pati. Ayo ke sana Ahmad. Pati, Al-Pati di. Umi bagi kelompok 1. Kelompok 1. Ketua kelas kelompok 1. Silakan. Sudah ada HP-nya masing-masing ya? Kita akan mencari nanti melalui internet bukti-bukti peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang masih ada sampai saat ini. Kelompok 2 bidang ekonomi. Kelompok 3 bidang sosial budaya. Kelompok 4 bidang kepercayaan. Silakan bidang kepercayaan. Kelompok 5 bidang kesenian. Tadi bidang pemerintahan siapa? Tadi yang bidang pemerintahan siapa yang sudah ambil bidang pemerintahan? Abi Supami tadi ada 4 ini, ada 5 Umi bagi. Ini bidang kepercayaan. Ada 2 toh? Tadi siapa yang ambil bidang pemerintahan? Abi. Tadi ketua kelas tadi, saya sebut namanya. Ya. Kasihkan kelompok. Perhatikan baik-baik petunjuk LKPD-nya. Semua sudah dapat ya? Kata kuncinya adalah politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, kemudian kepercayaan dan kesenian. Masing-masing setiap kelompok ada petunjuk LKPD-nya. Perhatikan, baca baik-baik petunjuk LKPD-nya. Silakan. Silakan Abi Supami ketua kelasnya. Kemudian setiap kelompok ada ketua kelompoknya. Tunjuk masing-masing ya. Ada yang tidak paham? Petunjuk LKPD? Halo anak-anak. Di petunjuk LKPD-nya sudah paham? Baik, gunakan waktu semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Gunakan Umi kasih waktu sebanyak 20 menit. Ya. Yang tidak aktif dengan yang aktif. Tadi ada Abi Supami. Kelompok 1 Abi Supami, Adika, Al-Fati, dan oke. Kelompok 4 ya? Bidang? Ayo ya. Kelompok 1, silakan. Sambil ini ya, Umi lihat. Umi langsung menilai. Perhatikan kerjasama yang baik dengan kelompok. Cari di internet ya, coba pencarian kan sumbernya kita kan sedikit. Coba perhatikan di buku itu tidak meluas ya. Tambah pengetahuan melalui internet.
Gimana kelompok 5? Sudah selesai? Bidang ekonomi bagaimana? Ada kesulitan? Bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Ada kesulitan? Perhatikan baik-baik perintah dari LKPD ya. Iya, Umi. Perhatikan baik-baik perintah dari LKPD. Ya, Umi. Kerjasama yang baik ya. Nanti setiap kelompok akan ada mempresentasikan hasil kerjanya, hasil yang didapatkan.
bidang sosial budaya, bidang ekonomi, iya, bidang pemerintah, kepercayaan ya. Siap. Selanjutnya bidang pemerintahan. Jadi nanti kelompoknya ada satu kelompok yang bicara ya. Kemudian di sini ada satu kelompok yang akan menyampaikan hasil kerjanya ya. Kelompok ini ada yang menyampaikan hasil kerjanya ya. Sudah ditunjuk? Ini nama kelompoknya. Nanti jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Kalau tadi Umi berikan 20 menit, kalau memang sudah selesai, kita lanjut di kegiatan kita ya. Bagaimana kelompoknya sudah? Baik. Kita sudah hampir selesai. Butuh waktu berapa menit lagi? Sudah? Baik. Untuk selanjutnya yang kita lakukan adalah setiap kelompok. Yang lain tolong diam dulu. Dengarkan baik-baik petunjuknya. Adika. Dengarkan baik-baik petunjuknya. Untuk setiap kelompok ada perwakilan untuk menyampaikan atau memberikan pendapat hasil dari kerja kalian atau mempresentasikan hasil kerjanya kepada kita semua. Di sini Umi tidak berikan sesi tanya jawab. Kita langsung bagaimana setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan untuk kelompok 1 bidang apa? Pemerintahan. Silakan untuk kelompok 1 berdiri. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke Umi nak. Atau diulang kembali. Ayo supaya fokus teman-temannya yang lain. Silakan untuk kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan ataupun politik. Jadi, lahirnya berbagai kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia merupakan salah satu bukti adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pada awalnya, masyarakat Indonesia belum mengenal corak pemerintahan dengan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang berlangsung di Indonesia masih berupa pemerintahan kesukuan yang dipimpin oleh kepala suku. Dengan demikian, maksudnya pengaruh India membawa pengaruh pada terbentuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Kelompok yang lain jangan ribut. Kerajaan tersebut antara lain Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, Medan, Kediri, Singasari, Majapahit. Namun setelah masuknya Hindu-Buddha, sistem pemerintahan kesukuan berubah menjadi sistem kerajaan. Baik, itu saja jawaban dari kelompok 1, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 memaparkan hasil kerjanya.
terkait mengenai akulturasi budaya dalam bidang pemerintahan kepada kelompok 1. Terima kasih sudah memberikan pendapat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, bidang ekonomi. Kepada kelompok 2, silakan kelompok 2. Namanya siapa, Nak? Naura Hanan. Namanya siapa, Nak? Iya, silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pengaruh masuknya budaya Hindu-Buddha di bidang ekonomi. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia menegaskan posisi penting Indonesia dalam perdagangan dan pelayaran internasional. Posisi strategis Indonesia serta kekayaan alam yang melimpah telah menarik kedatangan pedagang-pedagang asing, terutama dari India dan Tiongkok. Dampak ekonomi juga dirasakan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Akibat dari proses akulturasi tersebut, jalur perdagangan di Indonesia juga mulai ramai. Hal ini tentu saja membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Puncak ekonominya ini terjadi pada masa kerajaan Sriwijaya. Selain itu, pengaruh Hindu-Buddha terhadap ekonomi dan sistem mata pencaharian Indonesia, terutama dalam hal pengenalan irigasi dan sistem pelayaran. Jadi kesimpulannya adalah pengaruh Hindu-Buddha dalam perkembangan ekonomi ditandai dengan perdagangan Indonesia yang semakin ramai dan juga perdagangan dan pelayaran internasional yang semakin berkembang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 2, luar biasa kelompok 2 memberikan pendapat terkait mengenai akulturasi dalam bidang ekonomi. Silakan untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Ada Kiela sebagai ketua kelompok untuk memaparkan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, sosial budaya, akan menjelaskan keterkaitan antara replika peninggalan yang telah dibuat dengan gambaran perkembangan sosial budaya atas pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, sistem dan struktur sosial masyarakat Indonesia mulai dikenal. Sesuai dengan stratifikasi sosial Hindu, masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas sosial, yaitu kelas Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Tetapi klasifikasi itu tidak ketat seperti di India. Kelas Brahmana merupakan kasta tertinggi. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam keagamaan. Kelas kedua adalah kelas Ksatria, yaitu kaum bangsawan. Kelas ketiga adalah kelas Waisya, yang terdiri atas kaum pedagang. Sedangkan kelas yang paling rendah adalah Sudra. Yang termasuk dalam kelas ini adalah para petani dan kaum buruh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 4, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 4, bidang kepercayaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami di bidang agama atau kepercayaan. Sebelum budaya Hindu-Buddha datang, di Indonesia telah berkembang kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan itu bersifat animisme, dinamisme, dan totemisme. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu-Buddha. Diawali oleh golongan elit di sekitar istana dalam perkembangannya di masyarakat. Kepercayaan animisme dan dinamisme tetap berkembang di masyarakat. Sementara itu, kepercayaan totemisme mendapat bentuk baru.
terutama pada masa Majapahit, berupa penggunaan nama hewan sebagai nama manusia, seperti Gajah Mada, Lembu Sora, Mahesa, Unga Teleng, Kebo Ijo, Lebutal, dan sebagainya. Bukti pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara sampai saat ini, satu, upacara atau tradisi di masa Hindu-Buddha banyak yang bertahan hingga saat ini. Beberapa upacara atau tradisi yang bertahan hingga saat ini seperti upacara ngaben, tradisi potong gigi, hari raya Waisak, ataupun wayang. Ngaben adalah upacara kematian dengan membakar mayatnya dan abunya dibuang ke laut. Tujuannya adalah untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan. 2. Tradisi wayang juga masih bertahan hingga saat ini. Wayang mengalami percampuran dengan kebudayaan India melalui cerita-cerita seperti cerita Ramayana dan Mahabharata. Pagelaran wayang hingga sekarang masih sering diadakan di Indonesia, mulai dari pagelaran wayang kulit, wayang golek. 3. Upacara keagamaan atau hari-hari besar keagamaan Hindu-Buddha. Sekian hasil pekerjaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 4, Umi ucapkan terima kasih, dan untuk kelompok 5 dilanjutkan bidang kesenian. Bagaimana pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara dalam bidang kesenian. Silakan kelompok Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengaruh Hindu-Buddha dalam kesenian. Alkulturasi awalnya terjadi karena adanya interaksi atau kontak budaya yang kemudian menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan atau melenyapkan kepribadian dan ciri khas masing-masing budaya. Hal ini terjadi pada kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia, di mana banyak sekali bentuk-bentuk akulturasi yang bisa kita temui hingga saat ini, terutama dalam bidang seni. Bentuk akulturasi Hindu-Buddha dengan Indonesia yang saya yakin banyak dikenali orang-orang adalah yang pertama bidang seni tari, yang kedua bidang seni bangunan, yang ketiga seni sastra juga mengalami dampak akulturasi, yang keempat wayang merupakan bagian dari seni pertunjukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa untuk anak-anak hari ini, hasilnya memuaskan. Mudah-mudahan semangat anak-anak pantang menyerah, tetap dengan semangatnya dimanapun dan kapanpun. Jadi untuk materi pengaruh Hindu-Buddha, anak-anak sekalian sudah tadi memberikan pendapat bahwa dalam bidang pemerintahan, sebelum masuknya Hindu-Buddha di Nusantara atau masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara, masyarakat Indonesia masih dipegang oleh seorang kepala suku. Setelah masuknya Hindu-Buddha atau mengenal tulisan, yaitu dikenal atau pemerintahan Indonesia dipegang oleh seorang raja. Kemudian dalam bidang perekonomian, kita lihat bagaimana perekonomian masyarakat Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, bagaimana raja, bagaimana masyarakat Kutai, Kalimantan Timur, dalam bidang pelayaran, ya, dan perdagangan. Tadi di awal sudah Umi sampaikan bahwa letaknya Indonesia yang sangat strategis, kemudian kaya akan sumber daya alam. Kemudian dalam bidang sosial budaya, menyampaikan bahwa ada stratifikasi sosial atau strata seseorang dalam atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang dikenal namanya kasta. Ya, ada kasta Brahmana. Brahmana itu apa? Kasta tertinggi yaitu pendeta. Kemudian kesatria, dia adalah prajurit. Kemudian
Kastra, Waisa adalah pedagang, dan Sudra adalah buruh atau rakyat jelata. Kemudian dalam bidang kepercayaan, masih pengaruh dengan adanya sebelum mengenal tulisan, yaitu percaya kepada animisme, dinamisme, toteisme. Kemudian setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk, masih pengaruh-pengaruh itu masih diadopsi, tapi tidak meninggalkan tidak menerima serta merta dari India, ya, yaitu pemujaan para dewa-dewa. Kita lihat dengan adanya upacara ngaben yang ada di Bali. Kemudian kita lihat dalam bidang kesenian. Ini yang sampai saat ini pun kita bisa lihat tadi dalam bidang bangunan, ya, ada candi, ada relief. Kemudian ada bidang tadi satu yang luar biasa, yaitu adalah tentang bahasa, ya. Bahasa Sanskerta pada masa itu. Kemudian Anda bisa lihat dengan adanya masing-masing daerah yang sampai saat ini, ya, beda bahasa, ya. Bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Sama di Jawa ada bahasa Jawa kunonya. Kemudian ada di Makassar ada aksara lontaranya, dan setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing. Jadi terima kasih lagi anak-anak, hari ini luar biasa pembelajaran kita. Anak-anakku semua aktif, luar biasa. Ditingkatkan, ya, belajarnya, ya. Mari kita berikan aplaus dulu kepada anak-anakku. Luar biasa. Selanjutnya di sini Umi akan memberikan tugas untuk dikerjakan. Umi akan bagi kertas. Silakan untuk mengerjakan tugas. Umi kasih waktu. Masih ada waktu, ya. Ini akan bagi, silakan dibagi kertasnya. Apa? Minta tolong dibagi kertasnya masing-masing. Kita perhatikan baik-baik. Soalnya, perhatikan baik soalnya. Sudah? Kerjakan baik-baik, ya. Ini Umi sebut saja, ya. Ini di slide-nya tidak bisa. Perhatikan baik-baik soal yang Umi berikan. Tidak bisa. Baik, perhatikan. Ini soalnya yang pertama, jelaskan mengapa bangsa Indonesia
Tidak. Sudah? Nomor 2. Nomor 2 sudah? Oh, nomor 1 sudah? Sudah. Nomor 2. Tidak ini ya, nomor 2 ya. Oke, nomor atau Umi ulang kembali ya, nomor 1-nya. Jelaskan mengapa bangsa Indonesia tidak begitu saja menerima pengaruh Hindu-Buddha. Kemudian, sudah toh? Nomor 2. Jelaskan 4 faktor penyebab pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Nomor sudah? Nomor 3. Deskripsikan apakah pembaharuan besar yang dimunculkan dengan maksudnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Skornya 4 itu ya. Yang tadi nomor 1 skornya 6, nomor 2 skor bobot poinnya 8, kemudian nomor 3 skornya 4. Dikerjakan baik-baik, tadi sudah dijelaskan semua. Nomor 4. Jelaskan 3 bentuk pengaruh budaya Hindu-Buddha yang masih dilakukan masyarakat Indonesia
pada masa kini. Sudah? Lanjut. Nomor 5. Nomor 5 ini tuliskan 3 bagian penting dalam arsitektur candi. Tuliskan 3 bagian penting dalam arsitektur candi. Bobot poinnya 6 ya. Sudah? Sudah ya? Kenapa? Tuliskan 3 bagian candi, arsitektur candi. Sudah ya? Dikumpul. Silakan ketua kelas mengambil pekerjaan temannya, dikumpul ke Umi. Silakan ketua kelas. Sekalian dengan LKPD-nya semua ya, LKPD dikumpul juga LKPD-nya masing-masing kelompok. Langsung oh iya, LKPD-nya. Sudah? Semua kelompok sudah? Sudah ya? Tadi tiap kelompok sudah? Kemudian sambil ini ya, sedikit Umi mau sampaikan anak-anak dengan materi tadi tentang menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat
dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, dalam bidang kepercayaan dan kesenian. Kita melihat bagaimana manfaat apa yang kita bisa dapat hari ini, bisa mungkin dari setiap kelompok Umi minta dalam pembelajaran kita, pertemuan kita hari ini mulai pagi sampai akhir, manfaat yang bisa diambil dengan melihat materi pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Untuk kelompok 1 ada yang tahu dan bisa memberikan komentar apa manfaat dari mempelajari pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara? Ada manfaat, silakan yang manfaat belajar sejarah orangnya kebetulan umat beragama yang terjadi pada masa ini itu terlihat pada masa kerajaan Mataram kuno, di mana di situ umat Hindu dan Buddha hidup rukun dan damai. Itulah yang sepatutnya kita lakukan khususnya dalam menghadapi heterogenitasan yang ada di Indonesia. Di mana kita ketahui Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan ratusan suku dan bahasa. Tentu ini menjadi hal yang rawan bagi kesatuan dan persatuan bangsa yang mana kedaerahan yang ada pada masing-masing individu tertentu di Indonesia. Ya, tadi menyampaikan bahwa Indonesia dengan kaya atas budayanya. Kemudian Indonesia memiliki berapa agama yang sampai saat ini? 6 atau 7? Apa yang terakhir? Konghucu. Sudah diakui? Sudah. Iya. Jadi pada masa pengaruh Hindu-Buddha, ingat Hindu dan Buddha itu beda ya. Ada agama Hindu dan ada agama Buddha. Jadi bisa dilihat dengan kita mempelajari pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara disandingkan dengan 2 agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Terjadi toleransi umat beragama. Kemudian kelompok 2, bidang ekonomi, apa manfaatnya? Manfaat mempelajari sejarah Hindu-Buddha di Indonesia. Semangat perjuangan dalam persatuan rakyat di bumi yang dicontohkan oleh Gajah Mada dan Kerajaan Sriwijaya. Kita harus memahami bahwasannya kita yang sudah bersatu di bawah nama NKRI seharusnya bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Dan tugas kita adalah menjaga persatuan dan semangat persatuan. Iya. Tadi ada Naura menyampaikan bahwa semangat pantang menyerah mempersatukan NKRI dilihat dari adanya kerajaan Majapahit. Ada Gajah Mada ingin ingin mempersatukan atau bagaimana upaya Gajah Mada untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Ya, sampai saat ini pun kita masih dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kelompok 3 apa manfaatnya yang bisa diambil dalam bidang sosial budaya? Silakan kelompok sosial bidang apa? Sosial budaya. Manfaatnya apa? Dengan mempelajari sejarah ini, kita dapat mengetahui tentang masa dan perkembangan yang terjadi di Indonesia. Dengan materi ini kita bisa melihat asal muasal dari perkembangan bangsa Indonesia hingga sampai saat ini. Kelompok 4, apa manfaatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat mempelajari sejarah Hindu-Buddha di Indonesia itu terbagi menjadi 6. Tapi saya cuma baca singkat-singkat saja karena panjang sekali. Oke, nomor 1. Manfaat nomor 1 itu perubahan beragama yang terjadi pada masa ini itu terlihat pada masa kerajaan Mataram kuno. Oke. Umat Hindu atau Buddha
hidup rukun dan damai. Siap. Itu satu saja ya. Tadi sama dengan yang di kelompok 1, kerukunan antar umat beragama. Nah, selanjutnya dalam bidang kesenian. Kelompok kesenian. Bukan dalam bidang kesenian tapi kelompok kesenian. Silakan. Jadi manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Indonesia salah satunya yakni menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan serta menimbulkan perpecahan. Oh iya, itu adalah semangat persatuan dan kesatuan sama yang disampaikan dari Naura. Jadi dilihat dengan adanya Gajah Mada ingin mempersatukan wilayah Nusantara. Kemudian Umi tambahkan, yang pertama adalah mengajari kita tentang arti kepemimpinan. Bisa dilihat dengan adanya raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Hindu maupun kerajaan Buddha. Ya, kerajaan yang bercorak Hindu dan kerajaan bercorak Buddha. Kemudian bagaimana pemimpin pada saat dilihat dari kerajaan Kutai ingin mensejahterakan rakyatnya. Jadi itu yang harus kalian teladani ya, teladani seorang pemimpin. Ya. Kemudian yang kedua adalah sikap pantang menyerah. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah untuk bagaimana kita menghindari sikap sombong. Jadi nilai-nilai dari para pemimpin yang pantang menyerah, kesombongannya tidak ada yang perlu kalian tiru dengan adanya kesombongan. Tapi ketika kita pelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha tidak ada yang di situ bagaimana menjauhi sifat-sifat seorang raja, sifat-sifat sombong itu tidak ada, ya. Jadi terima kasih lagi kepada anak-anakku. Ternyata dengan belajar sejarah hari ini banyak manfaat yang kita dapat ambil ya. Ya. Nah, selanjutnya adalah karena waktu ya sedikit sisa 5 menit, Umi minta dari kalian untuk minggu depan belajar yang baik. Kita akan ulangan harian dengan 2 bab 1 dengan bab 2 atau KD 3.5 dengan KD 6. Siap ya? Silakan belajar baik-baik di rumah. Minggu depan kita ketemu. Jaga kesehatan, belajar baik-baik. Siap ya? Baik anak-anak, untuk ini minta dari ketua kelasnya ya, selalu semangat ya dalam pembelajaran di kelas. Baik, untuk Umi sekian ya, tidak ada lagi yang ini ya. Sekarang anak-anak harus fokus dengan belajarnya. Umi akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran apa setelah ini? PJOK ya? Oh. Bahasa Arab dulu ya? Ada gantian? Oke. Umi akhiri, Umi. Siap-siap ya. Silakan pindahkan kursinya pada tempatnya. Bahasa Arab ya? Mau pakai infokus? Bahasa Arab biasa pakai infokus? Tidak ya?
Amin.